إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Maisyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah masih terus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk orang-orang yang dicatat pandai mensyukuri nikmat Allah SWT dan menggunakan nikmat Allah tersebut untuk hal-hal yang diridhai Allah SWT. Hadirin yang rahimakumullah, selaku khatib saya berwasiat kepada pribadi dan para jamaah sekalian marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah SWT. Sebab kondisi sekarang ini keimanan dan ketakwaan adalah satu yang sangat mahal. Berat untuk melaksanakan keimanan dan ketakwaan ini. Karena ini adalah garansi kita, jaminan kita untuk hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat dengan iman dan takwa yang kita miliki. Hadirin yang rahimakumullah, kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengangkat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana hadis ini termaktub dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Hashimi pada hadis yang ke-201. Di mana hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika wa ginaka qabla faqrika wa faragaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Hadirin, hadis ini memberikan 5 pesan kepada kita semua umat Islam supaya betul-betul memanfaatkan yang 5 ini sebelum datang yang 5. Rasul menyatakan dalam hadis ini igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang 5 itu hadirin? Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika. Ini khusus para pemuda tentunya. Wahai para pemuda, gunakanlah waktu mudamu sebelum datang tua. Syababaka qabla haramika. Jaga waktu mudamu sebelum datang tuamu. Waktu muda adalah waktu yang sangat menentukan buat kita semua. Manfaatkan waktu muda dengan sebaik-baiknya, dengan terus meningkatkan keimanan, ketakwaan dan keterampilan. Karena masa muda ini adalah masa yang sangat menentukan nasib kita ke depan. Bagaimana masa tua kita nanti, bahagia atau tidak, susah atau tidak, tergantung masa muda. Termasuk masa depan, agama dan bangsa kita ini ada di tangan pemuda. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Bagaimana warna Islam di kampung Bulak ini? Jawabannya tergantung pemuda. Kalau pemudanya peduli dengan masjid, kalau pemudanya peduli dengan pengajian, kalau pemudanya punya kepedulian antara bangsa dan negara dan agama, insya Allah
agama di lingkungan kita akan kuat. Tapi manakala pemudanya cuek saja dengan masjid, tidak perlu dengan pengajian, sudah merasa pintar, ada pengajian tidak mau hadir, padahal banyak yang sebenarnya mereka tidak tahu, hadirin sekalian. Karena mereka tidak belajar, seakan-akan tidak tahu. Tenang-tenang aja, padahal banyak yang belum tahu, hadirin. Urusan agama ini urusan besar, bukan urusan ringan. Bagaimana tentang Al-Quran kita, bagaimana tentang hadis kita, bagaimana tentang fikih kita, dan lain sebagainya, hadirin sekalian. Banyak. Ini mumpung anak-anak muda masih banyak waktu, kesempatan, gunakan. Bekali diri kalian dengan keterampilan, dengan keilmuan yang mumpuni. Keterampilan, punya skill, kemampuan yang betul-betul. Jangan sampai nanti kalian menjadi anak muda menjadi penonton di kampungnya sendiri. Tidak punya keahlian. Miskin daripada keterampilan. Gak punya keahlian apa-apa, hadirin sekalian. Ini jangan sampai anak muda nanti, anak muda kita menjadi generasi-generasi yang tidak berguna, hadirin sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama, pesan Rasul kepada para pemuda. Pesan Rasul yang kedua adalah kepada kita nih semua yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya betul-betul menjaga kesehatan yang sebaik-baiknya. Wasihataka qabla saqamika. Wasihataka qabla saqamika. Jagalah waktu sehat sebelum datang sakit, mumpung masih sehat, hadirin sekalian. Mumpung masih sehat, gunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesehatan untuk ibadah, gunakan kesehatan untuk silaturahmi, gunakan kesehatan untuk selalu berbuat kebaikan. Jangan nanti pas sudah waktunya sakit baru kepengen datang ke pengajian, pengen sholat berjamaah, pengen ini, pengen itu. Susah, hadirin sekalian. Misalkan sakit mahal, hadirin. Sakit barang mahal, hadirin, masya Allah. Sehat, luar biasa kesalahan berikan pada kita Allah SWT. Ini kita jaga. Bagaimana caranya, hadirin, supaya kita selalu sehat? Pertama tentunya dengan mengkonsumsi, dengan memakan makanan yang halalan thayyibah. Jangan sampai masuk ke perut kita, ke tubuh kita makanan-makanan yang haram. Biasanya kalau banyak makan yang haram ke dalam tubuh kita, pertama sakit kita jadi kompleks, bermacam-macam. Kedua, kalau kita sering mengkonsumsi barang-barang haram, buat ibadah juga berat, hadirin, susah. Berat rasanya untuk ibadah. Tapi kalau untuk maksiat kencang, hadirin sekalian. Itu pengaruh makanan dalam tubuh. Jadi kira tidak ada pengaruhnya. Ini penelitian, hadirin. Penelitian orang-orang ahli dalam bidang psikologi, dalam bidang kejiwaan, itu begitu, hadirin sekalian. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi hal-hal yang haram, maka tidak jauh perbuatan kita juga nanti banyakkan ke yang haram ketimbang yang halal, hadirin sekalian. Itu sebaliknya, kalau kita banyak mengkonsumsi hal-hal yang halal, insya Allah kita banyak perbuatan halalnya daripada haramnya, hadirin sekalian. Ini pentingnya kita menjaga makanan, jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita makanan-makanan yang haram, baik secara zatiyah, secara zatnya maupun secara maknawiyah, hadirin sekalian. Ada makanan yang halal, makanannya halal, makannya baik, tapi diperoleh dengan cara yang tidak baik, itu jadi haram, hadirin. Itu namanya haram li ghairihi, bukan haram li zatihi. Ada memang yang barangnya udah jelas-jelas haram, itu nggak boleh kita makan, hadirin sekalian. Yang kedua adalah pola hidup kita, hadirin sekalian. Gunakan kesehatan yang ada ini untuk terus kita berikan diri kepada Allah SWT. Insya Allah orang kalau yang banyak ibadah kepada Allah, tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, tubuhnya akan mempunyai imunitas, kekebalan tubuh yang luar biasa, hadirin sekalian. Apalagi dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, hadirin, jangan sampai kita mempunyai sifat ketakutan yang berlebihan. Karena takut itu hanya tidak mau kita ibadah di masjid, hadirin sekalian. Takut ketular, ya kan? Takut nyepak, kan, hadirin sekalian. Ini yang harus hadirin. Berarti kita secara langsung sudah menuduh bahwa tempat yang suci ini menjadi sarang penyebaran penyakit, hadirin sekalian. Kalau kita berkeyakinan begitu, hadirin sekalian. Mudah-mudahan tidak, hadirin sekalian. Yang ketiga, pesan Rasulullah adalah kepada para agniya, para orang-orang kaya ini. Waginaka qabla fakrika. Yang ketiga pesan Rasul adalah jaga masa kayamu sebelum datang masa fakir. Mumpung masih jadi orang kaya, mumpung masih dalam kesempatan Allah SWT menjadi distributor Allah untuk mengatur rezeki di dunia ini, hadirin. Gunakan kekayaan tersebut untuk banyak beribadah kepada Allah SWT dengan cara memberikan bantuan-bantuan, baik berupa pembangunan, bantuan sosial, dan lain sebagainya, hadirin sekalian. Jangan sampai kita punya harta banyak digunakan untuk melawan Allah, melawan kepentingan Allah, hadirin sekalian. Ini jangan sampai.
Punya harta banyak juga untuk melawan Allah SWT. Hendaknya kita punya harta ini kita gunakan untuk di jalan Allah SWT. Fisabilillah, bukan fisabilis syaitan. Di jalan Allah, bukan di jalan syaitan. Hadirin sekalian. Banyak dulu waktu dia miskin, sering banyak fisabilillah. Tapi pada saat dia kaya, banyak kan fisabilis syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kaya ya fisabilillah, miskinnya fisabilillah. Hadirin sekalian. Jangan waktu lagi miskin doang fisabilillah, pas kaya fisabilis syaitan. Na'udzubillah. Yang keempat hadirin sekalian, wa faragoka qabla syuglika. Jaga waktu sempat kita sebelum datang sempit kita hadirin sekalian. Mumpung masih banyak waktu nganggur, mumpung masih banyak waktu luang, mumpung masih banyak waktu-waktu yang santai bisa kita gunakan, maka gunakanlah waktu-waktu tersebut untuk banyak beribadah kepada Allah SWT. Jadi waktu yang nganggur ini kita gunakan buat banyak baca Al-Quran hadirin sekalian. Hadir di majlis taklim, hadir tempat-tempat kajian, hadir silaturahmi. Itu namanya umumnya bermanfaat hadirin sekalian. Jadi waktunya bermanfaat. Sebab memang kelemahan kita umat Islam ini adalah kurang pandai memanage waktu. Maka disindir dalam surat Al-Asr, wal asr, wal asr. Demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu akan hidup dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Artinya kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita rugi hadirin sekalian. Waktu berjalan cepat. Waktu berjalan cepat hadirin. 60-70 tahun tidak lama hadirin. 100 tahun tidak lama. Tidak lama hadirin sekalian. Makanya waktu-waktu yang ada ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah bekal pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terakhir, yang kelima, ini Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita semua supaya kita betul-betul memanfaatkan waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya sebelum datang maut. Hadirin sekalian, dimana Rasulullah menyatakan wahayataka qabla mautika, wahayataka qabla mautika, jagalah waktu hidupmu sebelum datang mati. Hadirin sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita, setiap yang bernapas, yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan merasakan maut hadirin sekalian. Apa yang kita tunggu hadirin sekarang? Nunggu jadi pejabat? Nunggu jadi konglomerat? Nunggu jadi orang yang hebat? Tidak hadirin sekalian, sudah terlambat. Sudah telat. Kita sudah pada tua hadirin. Apa yang kita tunggu? Tinggal nunggu maut. Nunggu mati hadirin sekalian. Nunggu mati hadirin. Nunggu apa lagi hadirin sekalian? Nah, yang penting sekarang bukan kita masalah berani mati atau takut mati. Aina mata takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, maut itu akan mendatangi kita hadirin, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kita berada dalam benteng yang kokoh, di bunker yang dalam, tetap saja maut akan menjemput kita hadirin sekalian. Tidak ada orang yang tidak ada mati hadirin sekalian. Tidak ada orang yang nggak mati hadirin sekalian. Dan ingat kata Nabi dalam hadis, pada saat ditanya tentang umur umatnya, Nabi menjawab, umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun hadirin sekalian. Buat kita yang sudah lewat umurnya 60, 70, udah mau ngapain lagi hadirin sekalian? Kecuali ibadah kepada Allah. Banyakin bekal. Banyakin bekal untuk ibadah kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah 5 pesan Rasulullah SAW kepada kita semua. Mumpung belum telat, mumpung belum terlambat, mari kita laksanakan 5 hal ini. Jangan sampai datang 5 kita baru menyesal, baru kita mengeluh hadirin sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, kesehatan kita semua. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam bencana, wabah dan musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk pribadi khotib dan pada jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwanih. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu fima naha wa jazar wa alamu anna Allah tabaraka bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatal muqarrabin wa dhal ma'nal khulafa'ir rasidin al mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدع المشركين ولكلمتك إلى يوم الدين. الله انفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.